Kami punya saksi kunci. Alat bukti tak cukup, jadi alasan Mimin dan dua anaknya tak ditahan. Pengacara, harus ada CCTV. 3 tersangka lain kasus pembunuhan yang terjadi di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amelia di Subang 2 tahun lalu, belum ditahan. Beda nasib dengan Yosep Hidayat dan M. Danu yang sudah ditahan. Tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi, masih bisa menghirup udara bebas di kediaman mereka di Subang. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep, menceritakan kronologinya. Kala ditelepon penyidik, Rohman Hidayat mengaku kaget ketika ada penetapan tersangka terhadap Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Para tersangka dijeratkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang pembunuhan. Artinya, ketika ditetapkan tersangka, berarti 2 alat bukti sudah ada. Rohman Hidayat mempertanyakan untuk Mimin, Arigi dan Abi, alat buktinya tidak terpenuhi. Katanya 3 orang itu ada di TKP. Kata siapa? Kata Danu. Kan saya menolak semua keterangan Danu. Rohman Hidayat membantah atas pernyataan Danu. Tapi, kan, bagaimanapun pengakuan Danu ini yang mengungkap peran mereka. Bukankah pengakuan Danu juga perlu alat bukti pendukung lain? Ya, pasti. Berikut uraian dari Rohman Hidayat. Katanya, Mimin, Arigi dan Abi ada di lokasi kejadian saat eksekusi Tuti dan Amalia. Kala Mimin, Arigi, Abi diperiksa, mereka ditanya, apakah kenal Danu? Tidak, mereka tidak kenal Danu. Bagaimana Danu bisa menyampaikan 3 orang ini ada di TKP? Lalu Rohman Hidayat bertanya lagi, kapan mereka bertiga ketemu Danu? Mereka menjawab, ketemu Danu di TKP saat diklarifikasi anjing pelacak. Mimin, Arigi dan Abi di saat itu pertama kali bertemu Danu. Kalaupun ketiganya ada di TKP, harus ada alat bukti, CCTV mungkin? Nah, itu satu. Kedua, melihat, mendengar, menyaksikan. Satu lagi, Danu sebagai 1 orang menerangkan 4 orang. Sampai sekarang, 4 orang ini mengelak keterangan Danu. Bagaimana itu bisa jadi acuan? Lalu, Rohman Hidayat miliki saksi 2 orang bersama Arigi sejak pukul 20.30 malam tanggal 21 Agustus hingga pukul 8 pagi tanggal 22 Agustus. Jadi ini kita akan melihat polisi berjibaku mengumpulkan alat bukti? Tanya wartawan kepada Rohman Hidayat. Ya, ini kewajiban polisi bagaimana melanjutkan yang sudah ditetapkan. Penetapan tersangka, penahanan sudah. Ini kan 20 hari pertama, bisa ditambah hingga 60 hari. Waktu terus berjalan, itu bukti-bukti harus dipenuhi selama waktu itu. Nanti jaksa juga akan diminta, adakah kesesuaian antara fakta dengan barang bukti dan saksi. Tinggal gimana nanti kejaksaan apakah akan dengan mudah menyidangkan kasus ini dengan barang bukti begini. Anda yakin alat bukti pendukung perlu dihadirkan? Saya meyakini, tentu saja hal itu harus didukung dengan bukti-bukti yang ada.